Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Hadirin dan hadirat serta para pemirsa yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah Azza wa Jalla. Berkat taufiknya kita dapat meneruskan lagi majlis ilmu kita pada pagi ini di bawah tajuk Hanya Islam agama yang hak. Hanya Islam agama yang benar. Dan karena pembahasan ini agak panjang, kita terpaksa buat dua seri. Hari ini siri yang pertama. Apa hujah dan dalilnya? Hanya Islam agama yang hak. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat 156 dan 157 dari surat Al-A'raf, menyatakan dengan tegas, hanya agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja hari ini atau sejak baginda diutus sampai hari kiamat, agama yang diredai oleh Allah, agama yang diterima oleh Allah. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Sebelum kita baca dan terjemahkan ayat demi ayat, bagus juga sebagai mukaddimah, sebagai pendahuluan. Akhir-akhir ini muncul dakwaan yang kononnya semua agama adalah sama. Perkara ini bukan hanya dinyatakan oleh orang-orang kafir, sambil bertanya, apakah hanya kamu yang layak masuk syurga? Sedangkan kamu katakan kafir, akan masuk neraka. Bukankah semua agama itu sama? Pokoknya berbuat baik. Bagi kita umat Islam, dakwaan itu perkara biasa. Bila itu diucap oleh orang-orang kafir,
Tapi yang membuat kita menjadi heran, orang yang beragama Islam mengatakan justru semua agama itu sama. Khasnya golongan liberal atau golongan sekularisme. Sebagaimana golongan sekularisme dan liberal Indonesia pernah menyebut perkara ini. Bagus juga kita tahu mengapa mereka berpendapat demikian. Kata mereka, Islam itu kan maknanya berserah diri kepada Allah. Aslama yuslimu Islam. Satu di antara makna Islam menyerahkan, menyampaikan. Istalamtu, aku telah terima. Salamtuhu, aku telah serahkan dia kepada si fulan. Lalu Islam maknanya orang yang menyerah diri kepada Allah. Orang yang berserah diri kepada Allah. Jadi selagi orang tersebut berserah diri kepada Tuhan yang Maha Pencipta, kata mereka, orang tersebut layak dipanggil Muslim. Kalau perempuannya Muslimah. Ustaz ulang sekali lagi. Mengapa ada pihak hatta sesetengah orang Islam mendakwa semua agama adalah sama, asalkan mereka itu patuh kepada Tuhan, asalkan mereka itu berbuat baik, meninggalkan kejahatan, mereka layak dikatakan Muslim. Sebab Islam itu maknanya berserah diri kepada Tuhan yang Maha Pencipta. Sebagaimana yang Ustaz sebutkan tadi. Dia orang baik. Mengapa dikatakan dia akan masuk neraka? Itu sebabnya golongan liberal, sekularisme Indonesia mengatakan Gandhi itu adalah Muslim. Gandhi juga layak masuk syurga. Mother Teresa, orang baik, dia juga layak masuk syurga. Sebab dia orang baik. Nah, apakah kita yang faham Quran dan Sunnah lalu setuju dengan dakwaan itu? Sebelumnya Ustaz tidak sebut dulu. Semua agama terbagi kepada dua. Agama langit dan agama bumi. Agama langit maknanya agama yang diturunkan oleh Allah. Agama yang dibawa oleh semua rasul. Semua nabi. Agama tersebut namanya agama Islam.
Agama pada garis besarnya terbagi dua. Agama langit dan agama bumi. Agama langit, agama yang diturunkan dari langit, disampaikan kepada setiap rasul untuk membimbing umat masing-masing. Agama yang dibawa oleh Nabi Nuh, agama Islam. Agama yang dibawa oleh Nabi Ibrahim, agama Islam. Begitulah agama yang dibawa oleh rasul-rasul sesudahnya, Ismail, Ishak, Yaqub, Yusuf, Musa, Isa, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua agama itu adalah agama Islam. Agama yang kedua, agama bumi. Bukan diturunkan dari langit, tapi agama rekaan manusia di bumi. Penyembah-penyembah berhala musyrikin Mekah, agama bumi. Sebab mereka tak punya rasul, mereka juga tidak punya kitab dari langit. Majusi penyembah api, mereka tidak ada rasul, tidak ada kitab. Termasuk hari ini Hindu, Buddha, dan agama-agama yang dianut oleh orang-orang Cina, orang-orang Jepun. Itu agama bumi. Okey, kita tolak agama bumi. Jelas-jelas itu agama rekaan. Kita fokus kepada agama Islam yang dibawa oleh semua rasul. Hadirin dan hadirat serta para pemirsa yang saya hormati. Walaupun semua rasul membawa agama Islam, berserah diri kepada Allah, namun setiap agama yang rasul bawa khas untuk umatnya sahaja. Agama yang dibawa oleh Nabi Nuh berakhir dengan datangnya Nabi Ibrahim 1000 tahun kemudian. Agama yang dibawa oleh Nabi Ibrahim berakhir setelah diganti oleh anaknya Ismail. Begitulah seterusnya. Agama yang dibawa oleh Nabi Musa adalah agama Islam. Sebab ada rasul bernama Musa, ada kitab yang bernama Taurat. Tapi agama Islam yang Musa bawa, yang mereka panggil agama Yahudi, berakhir dengan datangnya Nabi Isa sambil membawa kitab Injil, Bible. Begitu Musa meninggal dunia, yang berlaku agama Islam yang dibawa oleh Isa, yang hari ini dipanggil dengan Nasrani. Setelah Nabi Isa diangkat ke langit, maka Allah angkat Rasul terakhir yang bernama Muhammad. Diturunkan kepada Nabi Muhammad kitab Al-Quran. Maka berakhirlah agama Islam yang dibawa oleh Nabi Isa, yang mereka panggil Nasrani Kristian. Berakhir. Itu sebabnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis sahih riwayat Imam Muslim, siapa saja dari kalangan umat manusia mengetahui akan kedatanganku
aku diutus sebagai rasul, sama ada dulunya beragama Yahudi atau Nasrani, lalu dia tolak aku, dia tak terima aku sebagai rasul, dakhalan nar, dia masuk neraka. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Alhamdulillah bapa-bapa dan ibu-ibu serta para pemirsa, berkat taufik Allah kita telah memeluk agama Islam, agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebabnya Ustaz selalu sebut, semua agama dari langit asasnya dua saja. Dua ini yang dipanggil dengan dua kalimah syahadat. Semua agama yang dari langit, prinsip mereka dua kalimah syahadat. Nabi Nuh bawa ajaran. Wahai kaumku, sembahlah Allah yang Maha Esa. Itu syahadat yang pertama. Asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Yes. Itu yang diajar oleh Nabi Nuh kepada umatnya. Tapi cara mereka beribadat pada Allah di zaman Nuh mesti ikut cara yang Nabi Nuh ajar. Dengan cara yang diajar oleh Nabi Nuh. Bagaimana cara salat, bagaimana cara zakat, bagaimana cara berpuasa. Itu sebabnya syahadat kedua umat Nabi Nuh. Mereka mention Nabi Nuh. Nama Nabi Nuh mereka sebut. Pada syahadat yang kedua, wa asyhadu anna Nuhan Rasulullah. Aku bersaksi sesungguhnya Nuh itu adalah Rasulullah. Untuk umat Nabi Nuh ya. Mereka juga punya panduan dua kalimah syahadat. 1000 tahun kemudian, setelah kewafatan Nabi Nuh, Allah angkat Nabi Ibrahim. Juga membawa ajaran yang sama. Dua kalimah syahadat umat Nabi Ibrahim tetap yang pertama sama. Asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Sama dengan umat Nabi Nuh. Sama dengan apa yang dibawa oleh Nabi Adam, datuk kita. Dan nenek kita, Siti Hawa. Sembah Allah yang Maha Esa. Tapi syahadat kedua untuk umat Nabi Ibrahim, mereka mesti mention nama Ibrahim pada syahadat kedua. Tidak lagi Nuh. Sebab syariat Nabi Nuh sudah berakhir dengan datangnya Nabi Ibrahim. Umat Nabi Ibrahim akan ucap syahadat yang sama dengan syahadat pada syahadat yang pertama, asyhadu an la ilaha illallah, sebab yang disembah tetap Allah yang sama. Cuma cara mereka menyembah Allah pada umat Nabi Ibrahim mesti ikut cara yang Nabi Ibrahim telah bimbing. Mereka akan sebut wa asyhadu anna Ibrahim Rasulullah. Begitulah seterusnya. Datang Nabi Musa. Asyhadu an la ilaha illallah. Sebab yang disembah tetap Tuhan yang sama. Dan cara umat Musa menyembah Allah ikut cara yang Nabi Musa ajar. Mereka mesti mention nama Musa pada syahadat yang kedua. Wa asyhadu anna Musa Rasulullah. Begitulah setelah kemudiannya datang Nabi Isa. Asyhadu an la ilaha illallah. Isa tetap membawa ajaran
mentauhidkan Allah. Sembahlah Allah yang Maha Esa. Wa asyhadu anna Isa Rasulullah. Dan aku bersaksi Isa itu Rasulullah. Itu sebabnya Ustaz ulang berkali-kali. Yang paling mustahak kita pelajari sebagai umat Islam. 2 kalimah syahadat dulu. Baru salat, puasa, zakat, haji itu kemudian. Sebab demikian urutan rukun Islam. Berapa banyak umat Islam yang banyak tahu tentang rukun, syarat, perkara yang boleh membatalkan salat, puasa, zakat dan haji. Tapi mereka tidak tahu, jahil terhadap rukun, syarat dan perkara yang boleh membatalkan 2 kalimah syahadat. Akhirnya, karena tak faham 2 kalimah syahadat, salatnya banyak, puasanya banyak, haji umrah berkali-kali, tapi syirik tetap buat. Karena tidak mantap asyhadu an la ilaha illallah. Berapa rukun la ilaha illallah? Berapa syarat la ilaha illallah? Kabur. Itu sebabnya ibadat banyak tapi banyak buat bid'ah. Melakukan perkara-perkara yang tidak diajar oleh Nabi. Apa sebab? Karena tidak mantap memahami wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sebab syahadat kedua ini mesti beribadat ikut cara Nabi Muhammad. Di sinilah bahayanya orang yang tidak belajar hakikat 2 kalimah syahadat. Itu sebabnya sejak datang 50 tahun yang lalu, 1980, bulan Ogos ke Malaysia, ditugaskan untuk berdakwah anda kedutaan Arab Saudi. Buku pertama yang Ustaz tulis adalah Hakikat 2 kalimah syahadat. Sebab melihat sungguh banyak umat Islam yang buat syirik, umat Islam yang buat bid'ah. Padahal kedua-dua itu adalah perosak amal saleh kita. Jadi berbalik kepada persoalan agama ada 2, agama langit dan agama bumi. Agama bumi semuanya ditolak sebab itu bukan agama Islam. Agama langit semua namanya agama Islam. Tapi agama langit berakhir dengan berakhirnya peranan Rasul tersebut. Sama ada karena kewafatan Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Ismail, Ishak, Yaqub, Yusuf, Musa, atau karena diangkat ke langit, yaitu Nabi Isa. Berakhir maknanya agama Kristian. Maka berlakulah agama yang dibawa oleh Rasul yang terakhir. Dan kita tidak perlu untuk menukar agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi Muhammad agamanya berkuat kuasa atau berlaku hingga kiamat. Nabi Muhammad Rasul terakhir. Jadi dakwaan golongan liberal. Itu sebabnya bapa-bapa dan ibu-ibu serta para pemirsa, bila kita menduga cara berfikir anak-anak kita, cara berfikir Islam, bukan Islam, cara berfikir liberal, termasuk sister in Islam yang cenderung kepada pemikiran liberal, golongan anti hadis,
nasihat segera supaya betulkan akidah. Inilah antara lain akibat belajar agama, belajar fiqh dulu, tidak belajar akidah. Akhirnya hancur. Sebab Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. La in asyrakta la yahbatanna 'amaluk. Bila kamu terlibat dengan syirik, hancur musnah seluruh amalanmu. Ya. Karena tidak murni, tidak mantap tauhid, muncullah syirik. Bid'ah banyak dilakukan. Ikut cakap tuan guru, bukan ikut cakap Rasulullah. Apa kata Nabi? Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Siapa buat amalan tidak ikut cara kami, amal itu ditolak. Kedua-dua penyebab amal menjadi tidak ada nilai, tidak ada value, sama ada karena syirik atau karena bid'ah. Syirik muncul karena tak belajar asyhadu an la ilaha illallah. Bid'ah muncul karena tidak belajar wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Muncullah golongan liberal. Semua agama adalah sama. Sampai-sampai mendakwa Gandhi masuk Islam. Mother Teresa masuk Islam. Semua orang kafir asalkan baik layak masuk syurga. Itu sebabnya topik ini tak cukup. Hanya satu sesi. Mungkin 2, mungkin 3 sesi. Sebab perkara ini sangat mustahak. Itu sebabnya umat Islam yang berpahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah, ini pahaman kita, yang menjadikan Al-Quran dan Sunnah Nabi sebagai rujukan utama mereka. Mereka pasti akan menolak dakwaan tersebut. Dakwaan apa? Semua agama kononnya sama. Mereka tolak. Udai tolak. Diharap semua jamaah Udai juga tolak. Siapa-siapa yang mendakwa semua agama itu sama. Apa sebab kita tolak? Sebab sungguh banyak kenyataan Al-Quran dan hadis Nabi yang sahih yang menyatakan bahawa setelah Rasul yang terakhir, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus ke muka bumi 1400 tahun yang lalu, 14 abad yang lalu, maka hanya agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad saja yang diakui oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu sebabnya kalau ada orang yang mendakwa ada rasul lagi, ada nabi lagi setelah Nabi Muhammad, menurut kacamata Ahlus Sunnah sudah kafir. Nabi Muhammad adalah rasul yang terakhir. Siapa yang mendakwa ada rasul Melayu, kafir, murtad. Siapa yang mendakwa ajaran Nabi Muhammad hanya untuk orang-orang Arab sahaja, rosak akidahnya. Boleh membawa kepada murtad. Sebab itu bercanggah dengan firman Allah.
Wa ma arsalnaka illa kafatan linnas. Kami tidak utus engkau, hai Muhammad, kecuali untuk seluruh manusia. Kafatan linnas. Allah tidak sebut, wa ma arsalnaka illa lil Arab. Kami tidak utus engkau, hai Muhammad, kecuali untuk orang Arab saja. Itu sebabnya sister in Islam berani mengatakan, tutup aurat, ini. Itu hanya sesuai untuk orang Arab sahaja, bukan untuk kita. Rosak akidah. Ini belum lagi ayat yang cukup popular. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami tidak utus engkau, hai Muhammad, kecuali sebagai pembawa rahmat untuk seluruh alam. Lil alamin. Bukan lil Arab. Ringkasnya, ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah untuk seluruh alam, seluruh dunia. Termasuk Indonesia, Malaysia, Australia, Amerika, Perancis, Germany, British, semua lil alamin. Alhamdulillah. Menurut pengkaji statistik, 10-20 tahun yang akan datang, tidak mustahil agama Islam akan menjadi agama majoriti penduduk dunia. Sekarang saja, sempena peristiwa Gaza, Palestin, bagaimana kesabaran mereka, hatta anak-anak kecil yang punya akidah boleh bercakap tentang Islam, sabar, membuat orang-orang kafir dunia tertarik dengan Islam. Kata mereka tidak ada agama sebagaimana hebatnya agama Islam. Lebih-lebih lagi bila mereka pelajari Al-Quran. Semua kandungan Al-Quran bersesuaian senantiasa dengan penemuan-penemuan terbaru dunia hari ini. Sains dan teknologi, Allahu Akbar. Cuma yang kita sayangkan umat Islam sendiri begitu malas. Hubungan mereka dengan Al-Quran hanya iman dan baca saja. Tadabbur tidak. Itu sebabnya untuk menjadi Muslim, Muslimat yang baik, dari 7 perkara yang kita kena fokus sebenar tahun baru 2024, tadabbur Quran dahulu. Baru yang kedua, pertingkat ibadat. InsyaAllah kita akan tulis satu nota tentang mempertingkatkan ibadat. Baru yang ketiga, dalami ilmu agama. InsyaAllah. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Oleh sebab itu, bila kita baca ayat ini, akan semakin terserlah. Agama yang diterima oleh Allah hanya agama Islam. Sebelum itu, izinkan Ustaz mengulangi balik 3 ayat dalam surat Ali Imran yang membuat kita tidak ragu-ragu lagi memeluk agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama, ayat 19 Ali Imran. Inna ad-dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah adalah agama Islam. Hanya Islam agama yang Allah redha.
Ini dikuatkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam zikir. Bagus kita baca 3 kali pagi dan 3 kali petang. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin rasulan. Aku reda Allah sebagai Tuhanku. Wa bil islami dina. Aku reda Islam sebagai agamaku. Wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula, dan aku reda Nabi Muhammad adalah nabi dan rasulku. Kata Nabi, siapa baca zikir itu 3 kali pagi, 3 kali petang, dia layak mendapat reda Allah. Satu di antara kandungan zikir itu, wabil islami dina, aku reda Islam sebagai agamaku. Ayat 85, Allah memberi peringatan. Wa may yabtaghi ghairal islami dina falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang mencari agama untuk dia anut bukan agama Islam, Allah tak akan terima agamanya itu. Dan di akhirat dia pasti termasuk orang-orang yang rugi. Mengapa rugi? Karena agamanya Allah tak terima. Karena dia lebih kepada agama Yahudi, Nasrani, Buddha, Hindu, dan lain-lain. Nah, ayat yang ke-102. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Hei orang-orang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan hendaknya kamu mati kecuali sebagai orang yang beragama Islam. Malah ayat ini dibaca setiap hari Jumaat oleh khatib di atas mimbar, didengar oleh semua umat Islam, terutama kaum laki-laki. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Okey. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala menyebut pada ayat 156, dan tetaplah untuk kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Siapa kami ini? Kalau kita baca buku ini, dia ada kaitannya dengan permintaan Nabi Musa. Kisahnya begini. Setelah Bani Israel selamat dengan pertolongan Allah menyeberangi Laut Merah ketika dikejar oleh Firaun untuk dibunuh, mereka selamat. Firaun dan askarnya mati lemas. Semua kita tahu. Lalu Nabi Musa dan saudaranya Nabi Harun bersama orang-orang Bani Israel berjalan menuju Palestin. Sampai di satu kawasan lapang, mereka berhenti sebelum masuk Palestin, yang dipanggil dengan Ardute. Pada saat inilah Nabi Musa mendapat arahan Allah supaya pergi ke Bukit Tursina. Sinai hari ini. Tursina. Tur itu maknanya jabal atau gunung. Gunung Sinai.
Selama 40 hari, Nabi Musa bermunajat di atas bukit Tursina, dan Bani Israel, Nabi Musa minta agar saudaranya Harun jaga mereka. Tapi sayangnya, Bani Israel tidak takut kepada Harun, sebab Harun orangnya lemah lembut. Tidak sebagaimana Musa yang tegas. Akhirnya mereka menyembah berhala. Mereka menyembah berhala. Ketika itu Musa sedang menjemput Taurat di Bukit Tursina. 40 hari. Begitu balik, dapati kaumnya menyembah berhala, Musa sangat marah. Lalu Musa suruh mereka tobat kepada Allah. Atas arahan Allah, orang-orang yang telah menyembah berhala itu sebanyak 70 orang daripada mereka, atas arahan Allah supaya pergi ke Bukit Tursina bersama Musa. Lalu Nabi Musa pun minta ampun pada Allah. Ini kata-kata Nabi Musa. Memohon kepada Allah, ya Allah, tetapkanlah untuk kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Itu permintaan Nabi Musa. Sesungguhnya kami bertobat kepada engkau. Maknanya tobat. Karena apa? Karena menyembah berhala tadi. Dari kalangan kaumnya. Lalu Allah jawab. Semua kita tahu Nabi Musa akan mendapat gelaran Kalimullah. Orang yang boleh bercakap direct dengan Allah tanpa perantaraan malaikat. Apa jawab Allah? Allah berfirman, siksaku akan kutimpakan kepada siapa yang aku kehendaki. Azabku akan aku timpa ke atas orang-orang yang aku kehendaki. Dan rahmatku pula meliputi segala sesuatu. Maka akan aku tetapkan rahmatku untuk orang-orang yang bertakwa. Satu, orang yang bertakwa. Yang kedua, menunaikan zakat. Dan orang-orang yang beriman pada ayat-ayatku. Itu syarat. Kalau tidak mau disiksa, tak mau ditimpakan azab, mantapkan takwa. Buat suruhan Allah, jauhi larangan Allah. Adapun menyembah berhala itu syirik. Itu perkara yang paling dimurkai oleh Allah. Zakat hendaklah ditunaikan. Kalau ditanya mengapa di sini disebut zakat? Sebab zakat di antara amalan yang paling berat. Kalau amal-amal lain boleh dilakukan, salat, puasa dan lain-lain, tapi zakat tidak. Lebih-lebih lagi mereka yang terlalu kebendaan, keduniaan. Dan kata ulama tafsir ini juga memberi satu isyarat. Sifat utama orang-orang Yahudi adalah bakhil, lokek. Sebagaimana Yahudi yang ada pada hari ini. Malah Palestin, milik orang Palestin pun mau mereka rampas. Walaupun tinggal sedikit, pun mereka ingin rampas Gaza. Kan maknanya tamak. Itu isyarat daripada keluarkan zakat. Dan syarat yang ketiga beriman. Mantapkan iman kepada Allah. Selanjutnya Nabi Musa mohon lagi
dan tetapkanlah untuk kami kebaikan di dunia dan di akhirat. Sesungguhnya kami kembali bertobat kepadamu. Ini 3 syarat yang disyaratkan oleh Allah kalau ingin mendapat ampunan daripada Allah atau tobat yang sempurna. Kalau ingin mendapat kebahagiaan atau kebaikan di dunia dan di akhirat, takwa. Kemudian Allah Subhanahu wa taala jawab, siksaku akan kutimpakan pada siapa yang aku kehendaki, tapi rahmatku meliputi segala sesuatu. Ia memberi isyarat azab dan rahmat daripada Allah tidak sama. Nikmat yang Allah akan anugerahkan tidak khas kepada orang beriman saja. Dia bersifat umum. Itu sebabnya jangan heran kalau nikmat yang bersifat keduniaan, banyak harta, kaya raya, ini dan itu, juga didapati oleh non-Muslim. Coba lihat, dari 10 orang yang terkaya di Malaysia, majoriti orang kafir. 9 daripada 10 orang kafir. Itu maknanya nikmat dunia semua boleh dapat. Tetapi azabku akan kuturunkan kepada orang-orang yang aku kehendaki. Yaitu bila mereka kufur, bila mereka tidak mau ikut ajaran yang dibawa oleh Rasul akhir zaman. Bagi konteks kita, yaitu agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Ustaz kira cukup sampai di sini dulu untuk sesi pertama. Sesi yang kedua nanti kita akan sambung. Apa dia sifat-sifat utama Rasul akhir zaman? Ada 7. Itu sebabnya kita perlu buat kuliah tersendiri untuk membahas satu demi satu dari 7 ciri-ciri Rasul akhir zaman yang kita yang berpahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah perlu tahu untuk memantapkan iman kita.